penuh Oke, perjuangan untuk hari ini. Mohon maaf ya, teman-teman. Sudah ya, kelihatan wajah saya, teman-teman? sudah kelihatan cantik sekali. Alhamdulillah. Oke, baik kita lanjut dengan materi berikutnya. Di sini ada 7 poin bagaimana menjadi guru hebat. Tentunya untuk menjadi guru hebat itu butuh proses ya, seperti apa yang pernah diceritakan oleh guru saya, Umi Nurlaila, bahwa sesuatu yang ada itu keluar dari hati. Nah, pedagogi kita sebagai guru itu ada di hati. Namun, seiring berjalannya waktu, proses demi proses berjalan dalam pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu kita fokuskan, yaitu 7 skill guru hebat. Yang pertama itu poinnya adalah fokus dan pengendalian diri, ya. Bagaimana kita fokus sebagai seorang guru, kita punya nilai yang berbeda dari guru satu dengan guru yang satu lagi. Kita punya pedagogi. Pedagogi itu adalah bagaimana seni kita menjadi guru. Tentunya saya pakai jilbab ungu, Bu Eka pakai jilbab ungu, tentu akan berbeda cara penampilannya di depan kelas, tidak akan pernah sama. Jadi kita punya daya tarik sendiri. Kalau saya menyebutnya kita punya bahasa cinta sendiri sebagai seorang guru, tentunya kita yang tahu arahnya kemana, kita yang tahu dasarnya kemana, dan kita yang tahu bagaimana dan apa yang harus kita tampilkan. Di sini saya sebut adalah fokus dan pengendalian diri, bagaimana kita bisa fokus memberikan sesuatu yang terbaik kepada peserta didik, bahwasanya kita adalah sebagai pendidik yang melayani peserta didik, seperti itu ya. Selanjutnya adalah yang kedua itu, sebagai seorang guru kita harus mampu melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, tidak semua anak bisa prosesnya dalam mengejar 6 aspek, ya. Ada anak yang suka pintar di kognitif, belum tentu dia mampu sepertinya di hal yang lain. Untuk itu, kita sebagai seorang guru mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Atau sebuah kasus. Saya pernah menangani kasus, ada anak yang datang ke sekolah itu selalu tidak pernah mandi. Tidak pernah mandi. Nah, kalau kita sebagai seorang guru, itu tentu akan melihat prosesnya bahwa ibunya malas, lalu apalagi ya, atau anaknya tidak mau mandi. Ternyata sebagai seorang guru, ketika kita mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda, kita mampu menilai dari sebuah proses perkembangan anak. Ternyata anak tersebut tidak mau mandi pagi karena dia melihat proses ayah dan ibunya dipukul di kamar mandi ketika subuh. Nah, jadi anak menganggap proses kamar mandi itu adalah proses tempat kekerasan untuk ibunya, seperti itu ya. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tidak ada anak yang nakal. Ketika anak punya imajinasi, anak nakal adalah anak yang mempunyai imajinasi. Nah, anak yang mempunyai imajinasi adalah anak yang pintar. Jadi sebagai seorang guru kita tidak boleh, dan bagi saya eh, haram hukumnya untuk memberitahu, melabeli anak nakal. Jadi tidak ada anak nakal, yang ada adalah anak yang mempunyai imajinasi. Seperti itu ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru itu harus mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa semua anak pintar. Lalu yang selanjutnya adalah kemampuan komunikasi. Nah, di sini nanti ada penjelasannya, ada virus komunikasi yang sering kita lakukan terhadap keseharian sebagai seorang ibu, juga sebagai seorang guru. Nah, di sini kemampuan komunikasi
bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan peserta didik dengan cinta, dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan penuh cinta, bahwasanya kita guru adalah untuk digugu dan ditiru. Apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, anak juga akan merasakannya. Nah, bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan hati kepada anak usia dini? Bahwasanya anak usia dini adalah apa ya? Sepertinya bunda-bunda sudah tahu semua ya kalau anak usia dini adalah seperti kertas putih yang perlu kita isi dengan tinta-tinta yang berwarna-warni dengan tinta terbaiknya seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai seorang guru itu membangun hubungan, kemampuan membangun hubungan. Kemampuan membangun hubungan di sini bukan serta-merta hanya dengan orang tua, bukan hanya dengan anak, tapi bagaimana kita bisa membangun hubungan itu dengan lingkungan, dengan kegiatan-kegiatan, memberikan kegiatan kepada peserta didik itu dengan menggunakan lingkungan sekitar, dan bahwa sesuai dengan teori Montessori bahwa anak itu belajar melalui lingkungan. Sesuai juga dengan filsafat Minangkabau ya, kalau yang banyak dari Sumbar ya, alam tak kembang jadi guru. Slogan UNP juga gitu ya, Umi, Bu Eka ya. Maaf ya, saya itu mungkin karena kangen ya sama Bu Eka, udah lama ketemu, jadi sering sering memanggil nama Bu Eka gitu ya. Nah, di sini bagaimana kita mampu membangun hubungan dengan cara bagaimana kita bisa bahwa anak membutuhkan kita, ya. Jadi di sini bagaimana kita mampu membangun hubungan, analoginya seperti ini bunda-bunda semuanya. Jangan tunggu lingkungan mengerti kita, tapi kita yang mengerti lingkungan. Jadi intinya, jangan tunggu anak, jangan tunggu peserta didik untuk mengerti kita, tapi kita yang mengerti peserta didik. Peserta didik tidak akan tahu kalau kita lagi sedih. Peserta didik tidak akan tahu kalau cucian kita numpuk di rumah. Yang mereka tahu kita adalah badutnya mereka, kita adalah penyemangat mereka, dan mereka belajar dari kita. Seperti itu ya. Juga bagaimana kita berkomunikasi dan membangun hubungan dengan wali murid, bahwasanya wali murid hanya tahu anaknya anak pintar, nggak ada anak nakal. Jadi di situ kita harus mampu bagaimana cara memperlakukannya. Selanjutnya adalah yang kelima, berpikir kritis, critical thinking. Di sini sebagai seorang guru kita perlu berpikir kritis, bahwasanya kita harus menjawab pertanyaan peserta didik dengan imajinasi kita untuk meluruskannya. Contohnya seperti ini. Andaikan saja ada anak yang bertanya, saya cita-citanya mau jadi Spiderman. Nah, kalau kita tidak bisa berpikir kritis, kita akan mengarahkan anak, kenapa nggak jadi dokter aja, kenapa jadi Spiderman. Nah, seperti itu ya. Karena kan bagi kita Spiderman itu bukan cita-cita, karena itu adalah sesuatu yang disukai anak. Tetapi ketika kita mampu berpikir kritis, bagaimana mengarahkan anak untuk bisa berimajinasi dari sebuah cita-cita yang dia inginkan. Contohnya seperti ini. Oh, bagus. Anak ibu mau jadi Spiderman, sangat bangga sekali. Apalagi Spiderman seorang dokter yang kuat seperti Spiderman, atau seorang petani yang hebat seperti Spiderman, bisa menciptakan robot untuk apa ya namanya itu, untuk panen padinya. Jadi ketika itu juga anak akan mempunyai imajinasi bahwa cita-cita yang dia punya itu bisa dia kembangkan dengan motivasi yang kita berikan. Jadi berpikir kritis di sini bagaimana kita bisa membangkitkan imajinasi anak usia dini itu untuk meluruskan proses dari pikirannya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah sebagai seorang guru tentu tidak akan lepas dari masalah. Jadi sebagai seorang guru kita selalu dihadapkan dengan
tantangan dan menyelesaikan masalah. Masalah anak usia dini itu sangat banyak ya untuk kita selesaikan. Kita percaya bahwa anak usia dini adalah anak yang hebat dan kita yang akan menyelesaikan masalahnya, kita yang akan membuat sebuah proses pembelajaran untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Nah, di sini saya selalu mengajak mahasiswa saya untuk karena kondisi alam kita yang cukup bagus, jadi anak belajar dari lingkungan seperti itu. Nah, terakhir uh, yang ketujuh, bagaimana kita sebagai guru itu menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi belajar itu tidak hanya di bangku kuliah, tapi bagaimana dengan peserta didik kita belajar, dengan keadaan kita belajar, dengan contohnya seperti malam ini kita juga belajar. Jadi saya sangat bangga dan luar biasa dengan proses, dengan apa ya, kegiatan yang dilakukan webinar seperti ini ya sangat bermanfaat. Semoga kita bisa sama-sama selalu ada di sini. Boleh dilanjutkan Bu Eka? Nah, berikut adalah kecerdasan yang harus dimiliki guru. Sebagai seorang pendidik tentunya kita juga harus punya kecerdasan yang harus kita miliki. Ini bukan hanya saja tentang pendidik, tapi bagaimana kita sebagai manusia mempunyai tiga kecerdasan ini. Yang pertama yaitu adalah kecerdasan intelektual. Selanjutnya adalah kecerdasan emosi. Nah, selanjutnya adalah kecerdasan ibadah. Nah, kenapa saya meletakkan kecerdasan emosi ini di tengah? Karena kecerdasan emosi itu penyangga dari kecerdasan intelektual dan kecerdasan ibadah. Kalau saja emosi kita tidak stabil, bagaimana kita menjadi seorang guru yang pintar memberikan pembelajaran kepada anak? Kalau saja emosi kita tidak stabil, bagaimana kita punya kecerdasan ibadah kepada uh, ya kepada Allah seperti itu ya. Satu contoh saya contohkan, kita contohkan kepada guru atau kepada ustadz ya. Seorang ustadz itu kan punya kecerdasan ibadah ya, punya kecerdasan ibadah. Ketika seorang ustadz tidak punya kecerdasan, tidak mempergunakan, dia punya, tidak mempergunakan kecerdasan intelektualnya, tidak mempergunakan kecerdasan emosinya, seorang ustadz itu bisa saja melakukan seperti kasus cabul seperti itu ya. Sering kita dengar kasus cabul, kasus apalah sebagaimana seorang ustadz. Nah, itu terjadi karena seorang ustadz hanya punya kecerdasan ibadah saja dan dia tidak mempergunakan kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual. Nah, itu contoh yang lain. Contoh nyatanya kita sebagai seorang guru, ketika kita hanya mempergunakan satu kecerdasan, tidak mempergunakan tiga kecerdasan ini, maka kita akan merasa gagal menjadi guru. Kita akan menjadi guru yang merasa tidak bisa memberikan sesuatu atau hanya bisa memberikan itu-itu saja kepada peserta didik. Nah, di sini sangat penting bagi kita sebagai seorang guru memiliki tiga kecerdasan ini. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual, lalu kecerdasan emosi, dan kecerdasan ibadah. Nah, saya selalu memberikan materi ini, karena ada beberapa mahasiswa saya di sini ya. Sebelum saya masuk kepada materi RPS, saya selalu memberikan materi ini satu hari seperti itu ya. Biar sebagai seorang pendidik itu kita punya pedagogi, yaitu seni-seni kita sebagai seorang guru dengan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi serta kecerdasan ibadah. Contohnya kita lahir di negeri Minangkabau ini, kita punya Buya Hamka, kita punya Bunda Rahmael Yunusia, seorang pendidik yang punya kecerdasan intelektual, emosi, dan kecerdasan ibadah sehingga mereka bisa dikenang dengan karya-karyanya. Semoga kita semua yang ada di Zoom ini bisa berbakat dan bisa dimudahkan untuk bisa sampai ke tahap menjadi manusia sejati, menjadi pendidik sejati dengan tiga kecerdasan ini ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini
salah satu yang menurut saya cukup penting dalam berkomunikasi itu guru harus menggunakan bahasa cinta. Kenapa? Karena komunikasi yang buruk kepada anak hanya akan membesarkan batang otak atau otak reptil atau bisa disebut dengan otak hewan. Di sini tidak membangun cerebrum sama sekali. Nah, biasanya kita kalau melihat cerebrum itu kalau beli vitamin ya, bunda-bunda. Nah, di sini kita bahas sedikit. Cerebrum ialah yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Nah, di sini makanya penting sekali kita memberikan bahasa-bahasa yang baik kepada peserta didik. Boleh lanjutkan Bu Eka? Nah, sesuai dengan ayat Al-Quran An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Di sini ditegaskan oleh ayat Anissa bahwa kita perlu berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi teori itu dibenarkan oleh Al-Quran seperti itu ya. Nah, berikut 13 virus komunikasi yang sering kita lakukan dan sebenarnya itu ada dampaknya kepada peserta didik. Boleh dibantu Bu Eka? Yang pertama adalah ini virus komunikasi yang harus kita hindari sebagai guru ya, bunda-bunda. Saya pun juga akan mengoreksi sebagai seorang pendidik juga sering melakukan kesalahan. Yang pertama adalah kita sering memerintah. Ketika kita memerintah, anak menerima pesan ia harus patuh dan tidak punya pilihan. Nah, di sini pentingnya tata cara kelola bahasa yang kita perlukan. Nah, selanjutnya adalah menyalahkan pesan yang diterima anak, anak tidak pernah benar atau tidak pernah baik di mata kita. Nah, begitu efek yang yang sangat berpengaruh terhadap virus komunikasi yang sering kita lakukan. Selanjutnya adalah meremehkan. Anak merasa tidak berharga dan merasa tidak mampu seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi pembandingkan Keiza sudah selesai. Itu lihat punyanya bagus. Kenapa belum selesai? Jadi teknik komunikasi kita itu yang perlu kita perbaiki. Selanjutnya adalah membandingkan. Ketika kita membandingkan, anak merasa direndahkan. Nah, selanjutnya lagi adalah mencap melabeli. Ini yang sering terjadi ya di lingkungan kita, yang sering melabeli anak nakal atau sebagaimana seperti itu ya. Biarkan itu menjadi dosa masa lalu kita ya. Mencap melabeli, pesan yang diterima anak, ya memang begitulah saya. Jadi anak merasa frustasi dan tidak mau lagi untuk berkembang karena sudah dicap dan dilabeli. Selanjutnya ini juga sering terjadi, ialah mengancam. Kalau tidak selesai tidak boleh keluar main. Nah, seperti itu ya. Kalau belum selesai nggak boleh keluar. Kalau belum selesai nggak dikasih hadiah. Kalau belum selesai nggak dikasih bintang. Jadi anak menyelesaikan dengan rasa ketakutan. Nah, di sini adalah anak merasa ya seperti itu ya. Selanjutnya adalah menasehati. Kita terkesan menasehati kalau kita tidak bisa mengatur kata-kata dan kalimat dengan bahasa cinta. Walaupun kita menasehati, pesan yang diterima anak merasa bosan dan anak merasa kita sok tahu seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah membohongi, anak tak percaya kita. Salah satu contoh membohongi ini, saya sering melihat kasus kalau kita pergi ke pasar, ada anak yang menangis minta dibeliin boneka atau mobil-mobilan ya, bunda-bunda ya. Lalu sampai rumah bundanya memarahi anak, bikin malu, minta ini, minta itu. Ternyata kita tidak sadar bahwa kita membohongi anak. Nah, kita selalu berkata, nanti kalau ke pasar mama belikan, nanti kalau ke pasar bunda belikan, ya udah kerjakan dulu bunda belikan. Nah, anak menagih janji kita. Nah, pada dasarnya kita akan memarahi anak, tapi pada dasarnya kita tidak sadar bahwa kita yang telah membohongi anak. Jadi anak merasa tidak percaya. Sebenarnya kita bisa bisa melakukan bahasa kepada anak ketika anak minta sesuatu. Nana nabung dulu,
Mama juga nabung, nanti kalau uang kita sudah cukup, kita beli sama-sama ke pasar. Nah, seperti itu. Jadi, teknik komunikasi itu bagaimana kita butuh komunikasi yang baik dengan anak untuk memberikan pemahaman, seperti itu ya. Selanjutnya adalah menyindir. Anak merasa sakit hati. Nah, seperti itu ya. Kita kita pun kalau disindir merasa nggak nyaman juga ya, Bunda Eka ya. Ya. Selanjutnya adalah menghibur. Nah, ini juga sangat penting ya. Dalam kita bermaksud menghibur anak, tetapi efeknya adalah anak terbiasa melarikan diri dari masalah, manja dan tidak memiliki kemampuan problem solving. Seperti itu ya. Sebenarnya 13 virus komunikasi ini tidak akan masalah kalau kita tahu teknik caranya untuk memberitahu kepada anak. Di situ tadi saya katakan betapa pentingnya kita punya bahasa cinta sendiri kepada anak dan kita pasti punya bahasa cinta itu sendiri. Karena setiap kita akan tahu cara kita sendiri. Begitu ya. Selanjutnya adalah mengkritik. Nah, anak merasa kurang kemampuan dan merasa salah. Selanjutnya adalah menganalisa. Pesan yang ditangkap anak, orang tua, guru, pintar, dan sok tahu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menyakiti. Anak merasa bosan dengan mengungkit kesalahan. 13 virus komunikasi ini bisa juga nanti kita lihat dari teori Dorothy Lau. Saya rasa teori Dorothy Lau itu sangat gampang kita untuk mengaksesnya di internet, bahwa sebenarnya teori Dorothy Law itu bagus untuk dilakukan keseharian, hanya saja kita sering lupa untuk mendownloadnya gitu ya. Berikut adalah 5 kontinen pendekatan kepada anak untuk salah satu bahasa cinta yang harus kita lakukan ya. Jadi saya rasa bunda-bunda semua sudah sangat paham dengan ini, sudah sangat tahu. Cuman kita hanya mengulangnya lagi seperti itu ya bunda-bunda semuanya, yaitu pengamatan visual ya. Dan selanjutnya adalah pernyataan tidak langsung. Betapa pentingnya kita di sini memancing anak dengan pernyataan tidak langsung. Selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan kepada anak. Apa yang bisa Mama bantu? Nah, ada bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Bu Guru? Apakah ada yang bisa Bu Guru bantu? Kenapa cemburut seperti itu? Saya rasa bunda-bunda sudah tahu semua. Saya hanya mengingatkan seperti itu ya. Lalu pernyataan langsung. Nah, ini yang terakhir sangat penting ya, bagaimana kita bisa intervensi fisik. Nah, sebetulnya pelukan, belayan, seperti itu ya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengajar saya, bahwa kalimat-kalimat yang sering kita lakukan kepada anak usia dini itu sebenarnya adalah vulgar. Nah, kalau kita tidak bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda seperti belayan dan segala macam, kalau tidak sesuai dengan kodratnya akan berubah menjadi kayak seperti pelecehan atau bagaimana. Makanya kita melakukan intervensi fisik itu seperti mengelus kepala atau pundaknya seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi hal-hal negatif yang bisa terjadi karena sekarang apa-apa bisa dilaporkan seperti itu. Boleh lanjut Bu Eka? Nah, ini penting ini. Ini salah satu dari guru saya ini Umi Nur Laila ya, tapi saya bungkus lagi ke dalam teori. Jadi alam takambang jadi gurunya dari Umi gitu ya. 6 kas jadi guru hebat. Nah, ini pedagogik sebenarnya itu ialah ini, bagaimana kita punya ciri khas. Seorang guru itu harus punya gerakan hati, tampilan diri, perilaku yang baik, pedagogis dan andragogis. Nah, pedagogis itu bagaimana seni kita menjadi seorang guru, kita yang tahu bagaimana cara kita berbicara, bagaimana tampilan kita. Andragogis yaitu bagaimana kita menjadikan anak pusat pembelajaran, bagaimana kita menjadikan anak pusat pembelajaran dalam keseharian, bahwa anak belajar dari lingkungan. Perilaku tentunya kita sudah tahu bagaimana perilaku yang positif itu untuk menjadi seorang pendidik. Nah, tampilan diri tentu bunda-bunda sudah hebat semuanya. Nah, hati, apa yang keluar dari hati keluar akan tampak dari gerakan kita. Ketika hati itu sudah mantap, maka gerakan apapun yang terjadi di wajah kita akan menjadi sesuatu hal yang positif. Senyuman itu akan manis, semua akan terlihat sempurna, seperti itu ya. Boleh lanjut Bunda Eka?
Nah, pengaplikasian pengasuhan anak dengan penuh cinta itu seperti ini yang salah satu ini bukan salah satu ini sangat penting ya, bahwa di dunia PAUD, di pendidikan anak usia dini itu sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru yang harus wajib, ini hukumnya wajib ya, bukan sunnah, wajib kita aplikasikan itu adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa percaya kepada anak usia dini. Lalu bagaimana kita sebagai seorang guru itu mampu menumbuhkan kemandirian. Lalu bagaimana kita mampu memberikan arahan diri sehingga anak bisa mempunyai inisiatif terhadap dirinya. Nah, yang paling penting bagaimana kita mengajarkan konsep diri kepada anak usia dini. Ketika anak usia dini sudah mempunyai konsep karakter yang positif, maka mereka akan lahir sebagai pribadi yang baik. Misalkan ketika mereka nanti menjadi dokter, mereka tahu bagaimana menjadi dokter yang baik seperti itu ya. Karena anak usia dini, anak didik kita itu datang dari latar belakang yang berbeda. Tidak semua anak yang datang bahagia ke sekolah kita, tapi banyak anak yang datang membutuhkan cinta kita. Bukan berarti ibunya dokter, ayahnya dokter, anak itu bahagia. Tetap kita menjadi pedoman bagi anak usia dini bahwa mereka butuh cinta dari kita. Seperti itu ya. Saya selalu menanamkan konsep itu. Tidak semua anak usia dini yang datang ke sekolah itu adalah anak yang bahagia. Mereka kadang mengharapkan kebahagiaan kepada kita. Nah, di situ peran kita harus serta-merta memberikan yang terbaik kepada mereka. Selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan daya tangkap. Ini saya rasa bisa dengan pembelajaran sains seperti itu ya, bagaimana kita mengolah semuanya. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita menumbuhkan konvensional kepada mereka, bagaimana pengetahuan akan aturan adat, sosial dan budaya yang berlaku. Nah, berkaca kepada Bali, Bali itu mancanegara, luar negeri, semua orang yang luar negeri taunya Indonesia adalah Bali. Mancanegara itu hadir di Bali. Kenapa? Adat dan budayanya tidak lekang oleh waktu, tetap mereka memperkenalkan budayanya karena mereka memperkenalkan budaya sejak usia dini ya. Karena saya pernah ikut meneliti dengan beberapa teman-teman bagaimana di Bali itu dari usia dini itu diperkenalkan budayanya sampai tari kecak itu setiap pagi anak-anak itu sudah meletakkan tangannya di dinding. Jadi biar biar apa namanya biar bagus seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita setiap daerah itu punya punya ciri khas budaya masing-masing yang wajib kita kenalkan kepada anak usia dini. Makanya perlu sekali kita memperkenalkan adat sosial yang berlaku. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita menampilkan keterampilan kepada anak usia dini sehingga mereka bisa berpikir kritis. Selanjutnya adalah resepsional ya, gambaran pengetahuan seperti itu. Lanjut baru logika matematika. Karena penelitian terbaru sekarang adalah bagaimana anak itu pintar sesuai dengan emosinya. Ketika anak itu emosinya bagus, ketika anak itu emosinya stabil, maka itu adalah anak pintar. Jadi makanya sekarang nilai rapor itu tidak lagi angka ya, sudah jarang ya. Jadi sekarang juara satu itu bukan lagi tentang satu tambah satu adalah dua, seperti itu ya. Jadi sedikit cerita, sedikit bukan cerita, ini adalah ilmunya bahwa emosi itu adalah hal penentu kepintaran anak, seperti itu ya. Ada namanya sistem limbik. Nah, limbik itu boleh di share ya, boleh diklik Google-nya kalau biar sama-sama tahu. Limbik itu adalah otak, disebut juga dengan otak kasih sayang. Nah, limbik itu menyimpan rasa, rasa cinta, rasa sayang, rasa sakit, dan rasa semua rasa. Nah, satu informasi yang diberikan kepada anak usia dini disimpan oleh limbik tersebut, satu informasi itu 7 tahun. Bayangkan kalau seandainya anak menerima informasi yang tidak baik dari kita, seperti itu ya. Nah, jadi perlu kita pelajari bahwa limbik itu salah satu contohnya saya contohkan, Bu Eka tentu masih ingat ya,
masa kecilnya pasti masih ada yang teringat masa kecilnya sampai sekarang ya, walaupun masih samar-samar. Nah, di situ bukti limbik itu menyimpan menyimpan informasi sampai sekarang seperti itu ya. Nah, di sini kita sebagai seorang guru perlu memberikan bahasa cinta itu agar limbik anak itu tumbuh sempurna seperti itu ya. Nah, selanjutnya berkaca kepada sejarah Reggio Emilia. Kalau kita bicara tentang anak usia dini, kalau hanya saja saya bicara ini adalah pendapat saya, tentu tidak akan mendukung. Di sini saya lebih suka pendapat tentang Reggio Emilia. Ya, jadi Reggio Emilia ini adalah para tua Reggio Emilia di Italia sebelum Perang Kedua berkomitmen menciptakan kondisi pembelajaran yang akan mendorong dan memfasilitasi anak untuk membangun kekuatan berpikirnya sendiri melalui penggabungan seluruh bahasa ekspresif, komunikatif, dan kognitifnya. Jadi, betapa pentingnya bahasa itu membangun kognitif anak seperti itu ya. Jadi, kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang positif itu bisa menyampaikan ilmu kepada anak usia dini. Boleh dilanjutkan, Bu Eka? Nah, ini dia komponen pembelajaran di Reggio Emilia. Lanjut BK. Nah, aduh, nah ini nah konsep ya, ada konsepnya yaitu anak sebagai individu yang kompeten, kuat, dan suka menemukan dan penuh ide. Nah, di sini kita sebagai seorang guru perlu memancing imajinasi kepada anak usia dini. Selanjutnya adalah lingkungan sebagai guru ketiga dan harus dirancang dengan baik. Konsep ini pun juga dibahas oleh Montessori seperti itu ya. Jadi anak belajar dari lingkungan itu tidak hanya satu pencetusnya, tetapi banyak pencetusnya. Nah, adanya hubungan di antara anak, guru, dan orang tua. Selanjutnya adalah dokumentasi itu sebagai penguat terhadap pengalaman anak. Jadi, dokumentasi itu tidak lagi serta-merta untuk asesor datang ya, tetapi juga sebagai penguat terhadap pengalaman anak. Nah, perencanaan yang fleksibel di sini kita bisa merubah perencanaan itu sesuai dengan keadaan lingkungan seperti itu ya. Kalau lingkungan laut berarti kita harus merancang seperti ini. Kalau lingkungan pegunungan berarti kita harus merancang seperti ini. Nah, bagaimana konsep dari Reggio Emilia ini? Bagaimana kita punya perencanaan yang fleksibel. Jadi nggak harus serta-merta kita harus seperti ini, tapi bagaimana kita fleksibel menentukan terhadap lingkungan seperti itu. Selanjutnya adalah provokasi guru pada anak dengan memperhatikan minat anak dan mendorong pengembangan lebih jauh pada pemikiran dan tindakan. Selanjutnya adalah 100 bahasa dari anak sebagai representasi ide-ide anak. Jadi ketika anak kita komunikasi dengan anak, kita bertanya kepada anak, itu bisa menjadi ide kita, oke, untuk memberikan pembelajaran. Selanjutnya adalah, nah, yang dimaksud dengan lingkungan sebagai guru ketiga ialah seperti ini, guru tempat yang digunakan harus bisa menarik dan mengundang minat anak. Selanjutnya adalah segala sesuatu dan tempat harus mengandung unsur pendidikan. Selanjutnya, setiap sentra dan sekolah memiliki area pusat budaya. Lalu kita menentukan pada berbagai macam media. Terakhir adalah anak dan orang tua membantu untuk mengumpulkan dan mengelola bahan-bahan main yang digunakan. Nah, ini kalau saya sedikit berbagi, ini adalah teori yang dilakukan Reggio Emilia sebagai untuk memancing imajinasi anak seperti itu ya. Lanjut Bu Eka. Nah, peranan sebagai seorang guru itu menurut Reggio Emilia ini bukan hanya tentang Reggio Emilia tetapi juga diperkuat oleh Maria Montessori. Nah, peranan guru itu sebenarnya adalah bagaimana kita mampu membangun pengetahuan dan pemahaman anak ya. Lalu menjadi seorang pendengar yang baik dan observer. Nah, selanjutnya adalah jadi guru itu emang menjadi pendengar yang terbaik ya, anak akan bercerita kepada kita. Dan selanjutnya adalah menkomunikasikan hasil kerja anak dan mendiskusikannya dengan guru-guru yang lain setiap minggu. Ini juga bisa dijadikan instrumen dan catatan anekdot. Lalu guru itu menjadi partner bagi anak di dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah pedagogista guru itu sebagai koordinator konsultan pendidikan seperti itu. Lanjut ya Bu Eka.
Nah, pedagogi proses dari Reggio Emilia itu adalah memilih tujuan belajar itu sendiri. Bagaimana kita bisa meningkatkan perkembangan keterampilan berpikir yang sesuai pada setiap periode perkembangan intelektual. Selanjutnya adalah urutan kurikulum. Bagaimana kita mengintegrasikan kurikulum itu sendiri berdasarkan pada teori PEGAT adalah kurikulum yang mempertimbangkan tahap perkembangan berpikir anak dengan aktivitas belajar. Tapi kebanyakan orang tua itu melabeli anaknya ketika anaknya bisa membaca adalah anak yang pintar seperti itu ya. Tetapi itu adalah menjadi menjadi problema guru dan orang tua seperti itu. Lalu bagaimana kita memilih metode pembelajaran? Di sini tugas guru mendiagnosa perkembangan siswa dan menciptakan kegiatan belajar mencapai tahap perkembangan. Nah, teori ini digagas oleh pemikiran Piaget yang dapat diaplikasikan terhadap praktek pendidikan. Nah, teori ini juga digagas oleh Piaget ya, seperti itu. Boleh lanjut BK? Nah, implikasi teori Piaget Piaget ini Piaget ya, saya salah ya bacanya ya, mohon dikoreksi. Uh, ya, terhadap proses belajar anak ya. Nah, ini berikut adalah tekanan pada murid. Selanjutnya adalah metode belajar. Selanjutnya adalah belajar sendiri dan bersama. Nah, di sini juga ada peran guru. Jadi penting peran guru itu sebagai fasilitator seperti itu. Boleh lanjut BK? Nah, di sini bagaimana kita menyusun ruangan kelas untuk mengembangkan perkembangan praoperasional. Boleh dilihat ya, bunda-bunda menggunakan alat peraga, membuat instruksi, tidak mengharapkan siswa untuk secara konsisten melihat dunia dari sudut pandang orang lain, seperti itu ya. Nah, mengembangkan rasa peka. Nah, di sini maksudnya adalah sedikit saya perjelas bahwa satu contoh misalkan main peran itu sangat bagus untuk perkembangan sosial, bahasa, bahkan semua aspek bisa kita lihat dari perkembangan dari permainan peran ini ya. Tapi ada satu yang kita lupakan sebagai guru, bahwa bermain peran ini ada dampak negatifnya terhadap anak usia ini. Anak usia dini, contohnya seperti main dokter-dokteran. Anak usia dini belum tahu apa itu rasa dan sebagaimananya ya. Jadi ketika mereka, jadi di sini pentingnya guru sebagai fasilitator untuk mengarahkan. Sering terjadi anak main suntik-suntikan, main periksa-periksaan seperti itu ya. Kalau kita tidak bisa mengarahkan, ini bisa berakibat terhadap salah persepsi anak terhadap seks ya, gitu ya, perlu kita pahami ya. Jadi ada hal negatif yang bisa kita ambil dari bermain peran seperti itu, bahwa anak usia dini itu dia punya rasa tapi dia tidak tahu aplikasinya apa. Dia punya rasa senang juga, dan maaf ya bunda-bunda, dia juga mengeluarkan cairan ketika dia merasa senang tapi dia tidak tahu aplikasinya kemana. Dan di sini perannya kita penting untuk mengarahkannya seperti itu. Boleh lanjut Bu Eka? Nah, ini terakhir ya, bunda-bunda, eh, ketika kita sudah menjadi guru, menjadi pendidik dari materi-materi yang saya sampaikan tadi, nah nanti akan tercermin dalam karakter bagaimana kita sebagai seorang pendidik, yaitu menjadi ahli ibadah, kuat dan tegar. Jadi nanti tercermin dalam sikap ikhlas, istiqomah, dan selanjutnya ya. Jadi ini juga akan tercermin kepada anak usia dini. Sudah menunjukkan pukul 8:30 ya, terlalu banyak ya materi dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, mungkin banyak maaf dari saya, kalau sekiranya bermanfaat kita berbagi alhamdulillah, kalau rasanya tidak bermanfaat boleh di skip ya bunda-bunda. Banyak maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seru sekali ya bahan materinya dari Bu Mayang, bagaimana caranya kita membangun komunikasi efektif dengan peserta didik kita, menjembatani komunikasi dengan baik, memahami peserta didik kita, menyediakan lingkungan dan sebagainya. Nah, dari tadi paparan yang sudah sampaikan tentu banyak di antara teman-teman nih yang rasanya
pengen tahu lebih dalam atau pengen menggali lebih dalam, pengen bertanya dan sebagainya, untuk kali ini kita buka saja sesi diskusi 2 pertanyaan terlebih dahulu. Yang mau bertanya kepada narasumber boleh raise hand biar nanti kita beri kesempatan. Silakan Ibu Sri Fitriani, silakan Ibu Sri. Langsung saja ya ke narasumber biar komunikasinya bisa lebih cepat. Silakan Ibu Sri. Masih mikrofonnya masih belum menyala, Ibu Sri Fitriani. Oke. Ada ada yang resen tadi atau Ibu Nesi dulu, Ibu Nesi Alfarani silakan. Baik, terima kasih Ibu Eka. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ibu-ibu semuanya. Perkenalkan saya Nici Alfarani. Kebetulan saya juga salah satu mahasiswi dari pemateri kita Ibu Mayang Belia Sameto. Selain itu saya juga ikut aktif sekarang sebagai salah satu guru pendidikan anak usia dini. Nah, topik kali ini bagi saya sangat menarik sekali. Eh, Terlepas dari berbagai hal yang mungkin tanpa sadar pernah saya lakukan sebagai seorang guru atau seorang pendidik tentunya. Nah, saya sangat agak tersinggung rasanya dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Mayang tadi, yaitu terkait dengan tanpa sadar ternyata saya melakukan sebuah kesalahan besar, yaitu saya juga pernah melakukan seperti mengancam tanpa sadar kepada anak didik yang menurut saya itu hal wajar. Ternyata setelah saya mendengar materi yang disampaikan oleh Ibu pemateri, ternyata itu nanti akan disimpan di limbiknya yang berakibat fatal untuk anak nantinya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah Bu, ketika saya sudah tahu untuk saat ini bahwasanya ternyata mengancam itu adalah salah satu hal atau salah satu cara yang tidak dibenarkan dalam mendidik dalam bentuk apapun itu ternyata. Baik itu yang baik menurut kita ternyata tidak terlalu baik untuk anak khususnya untuk anak usia dini. Nah, karena hal kebiasaan yang selalu saya lakukan ini, bagaimana caranya saya bisa mengubah yang ancaman ini menjadi suatu hal yang bisa mendidik tentunya untuk anak didik saya. Mungkin lebih kurangnya seperti itu, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya, Neci. Langsung ditanggapi aja ya. Oh, nggak apa-apa langsung ya, boleh ya, Ya, Bu nggak Eka apa-apa, ya. biar Oke. waktunya lebih ini. Iya. Yang pertama dilakukan adalah tobat dari dosa masa lalu ya Neci. Tidak boleh lagi karena itu hukumnya haram. Jadi informasi yang diterima anak itu disimpan di limbik otak itu dan saya sudah mencontohkan tadi kepada Bu Eka. Mungkin Bu Eka masih ingat ya jatuh di mana saat waktu kecil main sepeda. Ketika lewat lagi di sana pasti ingat di sini saya pernah jatuh dulu seperti itu ya. Nah, itu bukti bahwa limbik itu disimpan, bahwa limbik itu menyimpan proses memori. Jadi informasi yang kita berikan kepada anak tadi sudah disimpan di memori anak. Tetapi, nah ini tetapi bisa kita lakukan perbaikan dengan kembali komunikasi dengan anak. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang mendukung, lingkungan yang penuh cinta meskipun anak melakukan trauma. Ini Ibu psikolognya ada di depan saya ini, maaf ya Ibu ya, nanti boleh koreksi Bu Eka ya. Jadi mungkin Bu Eka setuju ya. Jadi lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung itu dapat mengembalikan proses limbik anak tadi, tapi tidak sempurna ya, tetap akan bisa menyimpan, tetapi bisa dinetralkan. Nah, kenapa saya katakan tidak dilupakan? Buktinya Bu Eka sudah menjawab masih ingat jatuh di mana waktu kecil. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa dinetralkan dengan lingkungan yang mendukung. Nah, kita juga punya teknik ya Nici. Misalkan mengancam, kalau misalkan tidak siap tidak boleh keluar main. Kalau misalkan tidak siap, ibu kurung di kamar mandi. Tadi saya katakan betapa kita sebagai seorang guru itu harus punya 7 konsep bagaimana kita punya teknik komunikasi. Jadi semuanya tergantung kepada cara kita komunikasi. Contohnya, Nana belum siap.
Sementara Raka sudah siap. Raka sudah keluar main loh. Apakah Nana nggak mau keluar main bareng Raka? Ayo segera siap, Ibu bantu. Boleh Ibu bantu atau mau dibantu temannya. Jadi hanya perlu teknik komunikasi. Kenapa saya katakan saya serahkan kepada bunda-bunda untuk mempergunakan teknik komunikasi itu karena kita akan punya cara sendiri untuk memberikan informasi yang baik itu. Tetapi tidak lagi dengan cara mengancam. Saya contohkan lagi ya. Kalau mau mencuci pasti ingatnya Rinso ya, padahal mereknya banyak. Karena yang sering kita dengar Rinso ya. Kalau mau beli sabun ya beli Rinso buat nyuci-nyuci pakai Rinso. Tetapi sebenarnya yang kita butuhkan adalah sabun ya, tetapi kita menyebutnya Rinso. Jadi betapa anak memerlukan lingkungan yang bagus karena anak akan melihat dari lingkungan tersebut. Seperti itu ya. Cukup jelas nih Ci, apa perlu saya perjelas lagi mumpung waktunya masih ada gitu ya. Alhamdulillah cukup jelas. Jadi terima kasih juga atas jawabannya Bu. Mungkin untuk lebih lengkapnya kita bisa juga nanti ketika bertemu sebenarnya lebih banyak lagi pertanyaan yang sangat ingin saya tanyakan. Cuman kalau fokusnya ke saya nanti takutnya ibu-ibu yang lain yang punya pertanyaan nanti agak terhambat dengan saya. Jadi Alhamdulillah, saya sangat tertarik sekali dengan materi hari ini. Tentunya juga saya agak tersinggung dan alhamdulillah dari ketersinggungan itu saya mendapatkan jawaban yang insya Allah nanti sifat buruk itu atau cara mendidik saya yang ternyata selama ini salah akan saya perbaiki secara perlahan. Terima kasih banyak, Bu. Eci boleh cari waktu ya buat ngopi bersama Ibu untuk mempelajari lebih lanjut ya, biar kasih kesempatan untuk yang lain. Karena Neci dekat di sini, Ibu tunggu waktunya. Insya Allah, Bu. Oke, ya tuntas ya Nesia. Kalau nggak tuntas nanti cari langsung Bu Mayangnya. Oke. Oke, Bu. Oke, selanjutnya Ibu siapa lagi yang mau bertanya silakan raise hand. Kita masih buka satu pertanyaan lagi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, yang masih penasaran seputar materi ini atau bagaimana? Silahkan, kita masih punya waktu sedikit lagi. Ini kalau sudah berbicara tentang komunikasi efektif dengan anak, bahasa cinta, nah ini harusnya sudah menjadi modal bagi seorang pendidik ya, pendidik PAUD. Eh, istilahnya itulah dasar kita, senjata kita untuk menghadapi anak gitu. Setinggi apapun lah teori kita, kalau bahasanya, cara komunikasinya nggak dapat, ya blur semuanya itu. Eh, jadi eh, tips-tips ini, trik-trik ini sudah seharusnya sebagai seorang pendidik PAUD ini kita kuasai sebaik mungkin. Kalau kemarin masih melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang Bu Mayang bilang, nah kita coba tobat. Nah, tobat dari kesalahan masa lalu eh, untuk memperbaiki agar tidak berlarut-larut gitu kan kesalahan kita ke depannya. Oke, ada lagi kah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita minta ya Umi Nur Laila untuk memberikan closing statementnya ya sebelum Bu Mayang nanti itu. Kan sebagai ini ya senior kita lah di dalam kalau untuk masalah pendidikan komunikasi saya yakin Ibu Laila juga salah satu pakarnya. Silahkan Ibu Laila. Guru saya itu Bu Eka, guru-guru Ya. itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. teman-teman di Padang Panjang nih hujan kita tetap semangat dan salut dengan teman-teman yang lain. Tapi bolehlah kita intip-intip gitu ya. Terima kasih sekali untuk semangatnya belajar. Sekali lagi kita mengingat bahwa dalam agama Islam belajar atau menuntut ilmu itu sebuah jalan pencerahan, terutama mencerahkan mencerahkan pikiran sehingga kita insya Allah akan mendapat eh, jalan terang gitu. Untuk materi hari ini, subhanallah, luar biasa Bu Mayang menyampaikan. Sebenarnya masih kurang sih Bu, cuma Bu Mayang mungkin eh, terpengaruh dengan
kok angka jam udah sampai di sini ya gitu. Tapi nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan dan waktu. Hanya sedikit untuk teman-teman semua yang ada di sini, teman-teman yang lain mungkin seperti yang Bu Eka bilang tadi, yang dikaitkan dengan kata Bu Mayang, alam tak kambang jadi guru. Kalau diri saya mungkin lebih kepada semakin lama hidup, semakin banyak makan asam garam gitu ya. Sebagai guru kita manusia biasa. Kalau rocker juga manusia, begitu juga kita guru gitu. Artinya, kalau orang tua menghadapi satu anak usia dini di rumahnya mungkin satu, kalau ada anak kembar mungkin dua, tapi kita guru menghadapi sekian anak dengan berbagai macam karakter yang sering dan sering. Kenapa saya bilang sering? Pertama, saya melihat dan saya juga mengalami terkadang tanpa kemampuan untuk mengelola emosi, kita akan mengatakan anak orang lain itu dengan eh, label yang lain, kita akan mengatakan diri kita, aduh kok seperti ini, sehingga nanti keluar bukan saja dari ucapan, tapi juga bisa menjadi gerakan tangan. Dan itu sangat-sangat eh, kita perlu menghindar. Caranya bagaimana, Bu? Memang latihan. Tadi ada anak kita yang masih mahasiswi, kemudian ibu-ibu yang lain yang sekarang sedang menjalankan amanah sebagai pendidik, perpanjangan tangan dari orang tua. Kalau kita dengar dari teman-teman kita, baik dari dalam maupun luar negeri, sekolah-sekolah yang good job itu adalah sekolah yang memang ada kerjasama antara guru dan orang tua. Jadi, kalau sudah anak sifatnya yang lain, kadang-kadang kita ini, ya Allah, udah dibilang dari tadi kok begitu. Nah, itu harus kita setel dulu diri kita supaya kita tidak seperti itu. Terus yang dua saja. Tadi kita jangan mudah untuk ini diapain ya anaknya. Gimana ya bagusnya? Jangan-jangan orang tua ingin itu satu kita usahakan begitu jangan. Kedua, diri kita dulu yang didamaikan, diri kita dulu yang dibahagiakan. Artinya, saya dari rumah membawa beban sedemikian berat, mungkin dengan suami, mungkin anak sakit, mungkin orang tua, mertua, dan segala macam. Tapi bismillah ketika di sekolah, maka yang kita hadapi itu sudah berbeda. Nah, di situ tidak ada kekuatan kecuali tadi. Kalau Bu Mayang menyampaikannya dengan apa tadi Bu? Kecerdasan ibadah ya Bu ya. Sama dengan spiritualnya. Artinya hanya dengan kekuatan yang maha kuat, yaitu dengan berpasrah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tiada daya dan upaya kecuali pertolonganmu. Maka kalau itu sudah la haula wala quwata illa billah, insya Allah melihat anak-anak itu sebagai bintang-bintang kecil, sebagai bidadari dan bidadara, sebagai nantinya mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa depan yang menirukan bahasa cintanya dari gurunya, yang menirukan pengelolaan emosinya dari gurunya, yang bagaimana dia bisa untuk menghadapi perbedaan-perbedaan di luar itu karena ditanam oleh gurunya dari usia dini. Jadi guru anak usia dini itu berat. Pertama diri sendiri dulu yang harus dikelola, baru melihat anak orang lain sebagaimana anak kita, sehingga jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Mengapa? Mudah-mudahan nanti kita akan belajar mengulang kembali mengenal karakter dan prinsip anak usia dini. Apa itu? Karena mereka belum tahu. Jadi waktu saya izin sedikit pengalaman, mengaitkan dengan tesis pembentukan karakter, buku-buku karakter itu luar biasa banyak. Memang karena anak usia dini belum tahu, maka dia butuh dituntun gitu. Bukan langsung dicap, ini dikatakan begini nggak mau dengar, ini dibilang begini, bukan. Mereka belum tahu. Jadi kemarin
ada kejadian di kelas yang membagi coklat, semua udah dibagi satu-satu, lebih satu karena anaknya ngantuk, tertidur. Pas mau dikasihkan kepada anak yang tidur, tidak ada ibu, sudah dimakan dedek. Saya coba sampaikan ke orang tuanya, Alhamdulillah keren banget orang tuanya cara mendidiknya dan anaknya tetap happy. Iya, tidak tahu Bu Laila. Iya, karena saya mau. Nah, kan berarti dia belum tahu kalau itu mengambil itu sebuah kesalahan gitu. Jadi itu ya, mengenal anak tadi, kemudian jangan mudah melabeli, diri kita dulu yang disiapkan. Mungkin kayak gitu Bu Eka, karena kita namanya belajar, berproses terus. Terima kasih banyak kepada Bu Maya yang kita sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Halo Bu Mayang, terima kasih banget. Terima Iya, kasih. sama-sama Umi. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah semoga bermanfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Nur Laila atas tambahan pencerahannya sekaligus closing statement untuk di sesi ini. Nah, teman-teman, itu di kolom chat udah ada link presensi kita hari ini, silakan diisi. Nanti dari presensi inilah nanti akan jadi